छैया चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 Menurut kalian, kan Bribtu Norman kan sama Sinta Jojo dan teman-temannya kan terkenal lewat YouTube nih. Nah, bisa nggak sih YouTube itu jadi ajang buat pembentukan personal brand menurut kalian? Bisa sih kalau menurutku. Kenapa alasannya? Soalnya kalau di YouTube itu dia bisa menampilkan apapun yang dia mau. Apapun yang dia mau ya. Kalau menurut kamu gimana? Ya bisa sih, maksudnya kan dia tuh mengkomunikasikannya tuh lewat video gitu loh, maksudnya dia ini loh dia mengkomunikasikan ke orang-orang tuh tentang dirinya, tentang informasi tentang dirinya tuh melalui video yang dia. Menurut kalian kalau orang-orang yang pembentukan personal brandnya melalui YouTube itu bakal bertahan lama nggak sih? Brandnya dia bakal bertahan lama nggak? Iya, tergantung kenapa? Tergantung kemampuan dia. Dia nampilin kemampuan apa dulu. Kalau misalnya si Gamaliel itu kan juga awalnya dari YouTube juga, tapi sekarang dia lumayan terkenal. Kalau menurut kamu gimana? Saya sih selama ada kayak apa ya, jadi ya menguatnya untuk dia kelihatan eksis terus, nggak tahu ya, kayak si Gamal itu kan dia akhirnya bikin label kayak gitu segala macem, ya bisa aja. Nah, kalian tahu personal brand nggak? Tahu. Oke. Menurut kalian orang-orang yang bukan lewat YouTube itu bisa bentuk personal brandnya dia nggak sih? Bisa sih. Bisa. Kenapa? Bisa. Ada alasan nggak? Bribtu Norman itu kan dia cahaya gitu. Bribtu Norman sama dengan cahaya. Jadi Kalau gitu. Sinta Jojo yang racun. Kalau Gamaliel keren. Nggak ada. Udin. Iya, Udin itu kan ya Udin. Dunia. Nah, menurut kalian ini bakal lama nggak sih personal brandnya buat ke depan kalau misalnya orang-orang bukan lewat situ itu? Tergantung orangnya sih ya. Mau tak? tergantung masyarakat juga. Iya, tergantung orangnya, tergantung masyarakat juga. Kalau misalnya apa kayak karya-karya yang diciptakan itu kayak nggak penting gitu, kayak misalnya Sinta Jojo kan lagu-lagunya juga nggak eksis gitu ya, jadi ya paling gitu-gitu aja gitu. Kalau Gamaliel kan lagu-lagunya juga ya lumayan. Gitu. Kalian tahu personal brand nggak? Nah, orang tuh bisa nggak sih bikin dia tuh jadi terkenal banget itu lewat YouTube, dan orang tuh bakal ingat selama-lamanya gara-gara dia gara-gara perilakunya di YouTube. Bisa nggak sih? Bisa sih. Bisa. Alasannya kenapa? Alasannya Apa ya, sekarang itu nggak usah yang muluk-muluk. Kalau kayak Bribtu Norman itu kan dia itu beda daripada yang lain, otomatis dia langsung terkenal gitu, langsung perhatian pada hal yang kayak nyentrik gitu, nggak pernah ada. Kalau yang Sinta Jojo udah lah lewat, jadi ada yang mau kayak Sinta Jojo ya udah terkenal kayak Sinta Jojo, tapi nanti kalau Bribtu Norman ada yang niru tentara apa itu beda lagi. Itu yang pertama itu yang menurut kalian kalau misalnya cara bekerja lewat YouTube itu bakal bertahan lama nggak sih orangnya? Dengan khas orangnya khas, ya cahayanya, keong racunnya itu bakal bertahan lama nggak? bisa jadi ya. Soalnya mungkin aja setelah kayak Bribtu Norman tuh ya, ternyata setelah digali-gali lagi ternyata dia juga punya keahlian lain, dia bisa gitar dan suaranya juga enak kan ternyata. Berarti bisa aja dia kenal setelah ini. Gitu ya. Kalau Tika ya namanya ya? Sama. Jadi dia terkenal kan bukan hanya karena keberuntungan, tapi karena dia punya kelebihan juga. Jadi kalau kita ekspos lagi itu kelebihannya, kan dia tetap
kan sudah diketahui jadi media yang paling murah ya, terus diakses banyak orang gitu ya, terus dari segi pertanggungjawabannya juga tidak terlalu berat ya seperti di media gitu kan ya, karena siapapun bisa mengupload dan siapapun bisa melihat, sehingga orang sudah tahu bahwa kredibilitas YouTube sendiri itu tidak perlu menjadi waktu itu di YouTube sehingga bisa di kriminalisasikan gitu ya, itu kan enggak ya, nggak ada orang kemudian mengajukan klaim dan sebagainya tentang apa yang itu. Jadi dari segi kebebasan itu gitu ya, terus kemurahan itu, aksesnya luas, itu memungkinkan orang dengan segala banyak tujuan itu mengakses mengupload di YouTube. Nah sekarang kita lihat ternyata dari fenomena itu bisa kita pilih, ada yang niat memang untuk tujuan publikasi, komersialisasi gitu ya, ada yang memang iseng. Nah si uploader itu kan masalah minat, di dunia ini kan ada mungkin 5 miliar orang yang minatnya macam-macam. Ada yang mengupload YouTube itu karena iseng juga, jadi ketemu yang lucu-lucu, yang iseng-iseng ya nyambung dengan minat mereka dan itu yang di-share oleh mereka. Tapi ada juga yang memang misalnya mencari sesuatu yang baru yang mungkin dia tidak temui di media lain gitu ya, dia coba-coba cari di YouTube gitu, misalnya kayak orang pengen tahu yang di tsunami Jepang itu mana sih yang nggak muncul di media mungkin ya, lalu mereka lihat cari di YouTube juga banyak ya. Nah sama dengan hal kayak gini, jadi minat yang beragam itu ya yang membedakan tiap uploadernya juga. Kalau menurut saya tiap orang tuh beda dan unik itu bukan karena dia kepengen beda dan unik, dia sudah sebagai orang tuh pasti dia beda dan unik gitu. Persoalannya ada yang membutuhkan itu sebagai kemasan untuk dikenali sebagai, terutama misalnya untuk public figure ya, itu menjadi lebih penting. Padahal kita kalau nggak public figure pun sudah beda dan unik. Saya walaupun sama-sama dosen pasti beda, tapi kita di antara dosen tidak ada yang menjadikan itu sebagai komoditas kan untuk kita kelola dengan sehingga ketahuan nih dosen ini gini. Kita kan tidak dengan sengaja melakukannya gitu kan. Nah pada artis ada kebutuhan untuk membentuk personal branding itu, jadi menjadi brandnya dia, karena brand itu yang dijual kan. Nah karena itulah beda dan unik itu sudah melekat pada kata personal. Jadi kita walaupun bukan artis pun sudah beda dan unik gitu ya, tapi pada public figure membutuhkan pengelolaan brand, pengelolaan merek tadi. Dia tuh harus tampil seperti apa agar bisa dikenali gitu, dari banyak penyanyi dia harus seperti apa gitu kan, sehingga branding itu yang menguatkan dia untuk berada terus di pasaran, dan itu harus dikelola dengan sadar ya. Jadi itu nggak bisa dengan ketidaksadaran gitu ya. Kalau dia memang pengen dikenal sebagai orang yang seperti itu gitu ya, dia menjaga dirinya seperti itu harus dia kelola terus. Jadi kepentingannya itu tergantung kebutuhannya dia. Jadi kalau pekerjaannya dia memang membutuhkan dia terlihat berbeda, dia harus lebih concern untuk membina itu. Jadi public figure khususnya, atau dosen tapi yang menjadi public figure, biar bukan ceramahnya, bikin seminarnya, nah dia perlu untuk mengelola dia sebagai itu. Tapi kalau menurut saya dosen yang seperti pada umumnya gitu dan dia tidak merasa perlu untuk itu juga nggak sebesar itu usahanya untuk membangun personal brand. Jadi tiap orang itu kebutuhan untuk punya personal brand itu menurut saya memang beda-beda sih ya. Dan karena butuhnya beda, mengelolanya beda. All that I need is this moment.